Yo oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Topisir sesuai dari yang kalian request. Mungkin aku ini baru bikin reaction Topisir, cuma kalian itu minta lagi gitu loh. Jadi ya udahlah ya nggak apa-apa, aku bikinin lagi. Oke, jadi ya udahlah kita langsung lihat aja ke Topisirnya. Kalian itu ada yang request ini ya, ikut lomba. Ini aku lupa, kalian requestnya ikut lomba bikin game atau menang lomba bikin game nih? Kayaknya ini deh. Ya udah aku lihat yang ini aja. Sorry ya kalau salah nih ya. Cuma seingatku kalian requestnya yang ini. Oke, jadi kita lihat yang ini saja. Oke, ya guys ya. Mohon maaf nih kalau salah. Aku udah ngomong duluan ya. Jadi jangan kalian marah nanti ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan. Kayaknya udah lewat ya 17 Agustus. Udah lewat belum sih? Gua Udah sih kalau mau sekarang. bikin video ini buat 17 Agustus. Soalnya ada kayak kesan lomba-lomba gimana gitu. Meskipun lombanya bukan lomba 17 Agustus nih. Ya deh, gak usah lama-lama, gua langsung mulai video aja. Oke, jadi sebenarnya gua tuh udah rencanain video ini udah agak lama ya. Cuman ceritanya tuh agak panjang. Jadi ini harus dibagi jadi 2 part gitu, oke? Ya. Jadi, jadi ini part satunya yang tadi part 2-nya. Di video ini gue mau ngomongin soal pengalaman gue ikut lomba bikin game. Wih, gila, bikin game gak tuh? Sangar. Anak muda zaman now kalau misalnya jadi game. Sangar. Jadi gimana ceritanya gua ini kenapa matanya bagus banget ya? SMK yang salah jurusan malah ikut lomba bikin game. Terus sekarang malah bikin YouTube. Ya nggak jelas emang. Nggak jelas kok itu. Makanya ada 2 part. Oke. Jadi gini, 2016, kayaknya 2016, gak tau lah, gua nggak ngingetin tahun. Pokoknya ini tuh pas gua masih ini matanya kenapa dah? Dan waktu itu matanya bagus banget itu. sedikit berbeda gitu sama sekarang. Tapi sedikitnya tuh kayak jarak dari bumi ke matahari. Tapi itu tidak sedikit kawan. Gue emang udah dari dulu tertarik mau bikin game gitu. Mungkin karena gue dari dulu emang suka banget main game. Terus pas tahun 2016 itu tuh ada satu game yang rilis. Dan gamenya ini tuh benar-benar unik. Bukan karena gameplay atau grafiknya yang wow banget. Terus meskipun gameplaynya menurut gue juga bagus. Tapi uniknya ini bukan di situ. Uniknya ini itu adalah game ini dibuat sama satu orang doang, Eric Baron. Nama gamenya Stardew Valley. Kalian yang suka main game mungkin pernah dengar. Ini tuh gamenya kayak Harvest Moon, game ternak sama bertani gitu. Dan Harvest Moon yang ada di PS1 itu tuh salah satu dari game pertama yang pernah gue mainin. Dan gue tuh suka banget main ginian. Apalagi remasternya baru keluar, tapi gue belum ada duit. Bahkan ada ya di Steam, baru tahu aku. Oh ini TV. Ini TV. Karena gue suka Harvest Moon, gue main Stardew Valley juga. Dan bagus sih menurut gue gamenya. Tapi yang paling penting, ini tuh game benar-benar menginspirasi. Eric Baron ini dulu kerjanya cuman kayak pelayan di bioskop. Terus karena dia passion bikin game, dia rela ngorbanin 4 tahun waktu hidupnya buat bikin game yang bahkan gak ada jaminan kalau gamenya itu bakal sukses atau enggak. Bisa aja apa kalau memang suka. Cuma buat bikin game yang orang gak bakal tahu gitu. Bikin game yang mungkin gak bakal dimainin siapapun. Bisa. Tapi karena dia passion, dia lanjutin kerjaannya dan ternyata semuanya berbuah hasil. Stardew Valley itu salah satu game indie yang paling laris di Steam. Gamenya dapat banyak pujian dari media dan kritik game, terus reviewnya juga bagus. Dan Eric, dia bukan cuma sukses lagi sekarang, tapi dia salah satu indie game developer yang paling sukses di Steam. Dan mantap ya, karena dia single developer ya, pasti lebih sukses sih. Tentang Eric Baron, gue benar-benar terinspirasi. Gue pengen bikin game gue sendiri, dan karena di sekolah gue juga nggak diajarin, gue belajar semuanya tentang bikin game dari internet. Dari YouTube sih lebih tepatnya. Soalnya siapa juga yang mau baca website? Baca 2016 men, udah gak ya benar sih, aku juga kalau cari apa-apa di YouTube sih. Pixel art pakai Photoshop. Kenapa pixel art? Soalnya menurut gua pixel art itu kawaii desu banget gitu. Grafiknya kayak game zaman Soekarno. Bacot. Terus buat coding gamenya gua pakai aplikasi Game Maker Studio. Dan gua beli aplikasi ini di Steam. Oh ya, berapa? Mahal banget. 450 hampir. Wow. Mahal loh itu. Lu bisa bikin game tanpa harus belajar nge-coding. Tapi ada kata tapi segede matahari nih. Kalau lu nggak pakai codingnya, itu tuh lu cuma bisa bikin game-game simple kayak Pong atau enggak Flappy Bird paling. Dan gua nggak mau bikin Pong atau Flappy Bird. Jadi gua belajar coding juga. Ya harus sih memang. Dan waktu itu tuh gua masih nggak ngerti apa-apa soal coding. Jadi benar-benar belajar dari awal ya. Dan ternyata berguna juga. Soalnya ujung-ujungnya gue masuk kuliah ada pelajaran codingnya. Dan skill coding yang gue pelajarin pas gue belajar bikin game ini, itu tuh berguna banget pas gue kuliah. Terus selain itu juga gue gabung ke komunitas game developer Indonesia dan luar negeri di Facebook. Keren.
Loh, ya Jadi, biasa aja kan? gue belajar coding dan desain game semua dari YouTube. Dan lu Waduh. tahu apa game pertama yang gue bikin? Gue Apa? bikin game miara ikan. Karena gue hobi sama ikan hias. Oke. Game itu mirip kayak Insane Aquarium gitu. Jadi kita beli ikan, terus ikannya kita kasih makan, habis itu ikannya berak duit. Terus duitnya kita pakai buat beli ikan lagi. Terus ikannya kita kasih makan, habis itu ikannya berak duit. Terus duitnya kita pakai buat beli ikan lagi. Dan lu inget kan di video gue yang tentang sekolah itu, gue pernah bilang kalau gue udah pernah bikin animasi, gue udah pernah ikut lomba bikin game. Dan lu mau tau gak nih, dari rumus MTK yang diajarin pas gue SMK, mana yang berguna pas gue magang atau ikut lomba? Nih gue kasih tahu, nggak ada. Pasti ada lah. Dipakai ya nggak juga sih. Dikit sih. Ya dipakai dikit pasti, karena ada hubungannya guys, memang ada hubungannya. Dari segala jenis MTK yang lu diajarin pas di sekolah, cuman ada 2 jenis matematika doang yang lo harus tahu. Dan ini pun nggak harus ngapalin rumus apapun. Sama iya sih, kalau rumus ya sih. Aljabar, karena lo harus pakai beginian buat bikin ya. Dan koordinat. Dah, itu ya, aja. koordinat ya sih. Sebenarnya lo juga nggak harus tahu sih, lo cuman harus tahu kalau X itu horizontal dan Y itu vertikal. Dah, itu aja. Iya. Lo nggak harus ngitungin atau ngapal-ngapalin rumus-rumus gak jelas gitu. Dan kenapa tiba-tiba gue ngomong begini? Karena dulu tuh ya, pas bikin game, gue inget aja gitu, hal kayak gini tuh sering terjadi. Apa? Jadi di programming itu ada yang namanya if statement. Ya, if statement ada. Dulu videonya, gue jelasin sebentar doang. Ada, aku tahu. Itu tuh salah satu bagian paling penting dalam bahasa coding. Dan pastilah. bentuknya tuh kayak gini. Jika bla 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 bla, maka bla 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 bla, kayak gitu ya. Akan melakukan ini. Nah, iya, pokoknya bentuk dasarnya tuh kayak gitu. Kalau lu mau lebih jelas, itu sejenis Excel juga. Kalau kalian main Excel, kalian pasti tahu lah. Makan kerupuk gebetan lu, maka nanti lu dijauhin. Jadi kayak gitulah contohnya. Jadi gue bakal bikin if statement kayak, jika ada makanan, maka ikan pergi ke lokasi makanan dengan kecepatan titik. Terus gue mikir, ukuran ruangannya 1360 kali 768. Kalau ikannya di sini, makanannya di sini, kecepatan geraknya berapa ya biar nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat? 60 aja ya. Ayolah coba. 60. Mata kau 60, bro. 60 itu cepet loh. Itu sering terjadi. Dan habis sekitar 1 bulanan belajar coding dan desain game dari YouTube, gue udah bisa bikin beberapa game. Gue bikin game Insane Aquarium yang tadi yang gue bilang. Terus gue bikin Pong. Terus habis itu gue juga coba bikin game RPG. Terus gak selesai gara-gara gue males. Dan ya pastilah RPG lalu, banyak coy. Pas gue lagi ngeliatin post-post di komunitas Facebook Game Developer Indonesia, gue ngeliat ada kayak poster lomba gitu. Nama kompetisinya tuh Indie Game Ignite. Dan gue gak tahu kalau lu tahu ya. Tapi karena gue ini orang humble, rendah hati, dan tidak sombong, gue pengen lu tahu kalau Indie Game Ignite ini diadain sama salah satu universitas terbesar di Indonesia, yaitu UI. Dan UI ini juga salah satu kampus impian gue gitu. Gue seharusnya masuk situ kalau gue gak goblok. Jadi tuh ya semua aja kayak gitu. Tertarik mau ikut. Gue langsung daftar, terus gue langsung mikirin gue mau bikin game apaan. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu lu dulu mekanisme lombanya kayak gimana. Jadi waktu itu gue daftar lombanya bulan April. Dan lombanya itu minta kita ngumpulin gamenya pas hari terakhir di bulan Juli. Jadi itu kita bikin gamenya nggak pas lombanya. Ya, pastilah. Nanti abis game kita kumpulin, nanti dinilai sama juri. Terus kalau nanti misalkan jurinya suka sama game lu bakal diundang ke UI buat jadi finalis. Nah, karena seperti yang tadi udah gue bilang, gue daftarnya April. Berarti gue punya waktu sekitar 4 bulanan lah buat bikin gamenya. 4 sih. 4 bulan itu kelihatannya lama, tapi enggak cepet itu. Gue kerja sendiri. Berarti gambar, coding, mekanik game, desain level, sampai ke sound effect. Meskipun sound effect ya gue juga akhir-akhir ngambil dari internet. Gue masih kerjain itu semua sendiri. Lombanya sih ngebolehin bertim ya, tapi waktu itu teman-teman gue juga nggak ada yang tertarik gitu sama bikin game. Jadi ya udah deh. Iya sih, jarang sih yang tertarik guys. Lagian juga cuma bikin game doang. Doang batukmu. Siapa sih yang nggak bisa? Siapa sih? 1 minggu pertama itu gue nyari ide mau bikin apaan. Gamenya harus bagus, seru, dan gak ribet-ribet. Soalnya gue itu sendirian. Sendirian. Gue akhirnya mikir mau bikin game Tower Defense. Dan bagi lo yang gak tahu, Tower Defense itu kayak game yang Clash Royale gak sih? Buat mempertahankan bangunan utama kita dari gerombongan musuh yang datang. Jadi habis gue tentuin mau bikin apaan, gue bikin prototype atau ya kayak sampel gamenya gitulah.
Terus habis sampelnya bisa jalan, gua habisin 3 bulan berikutnya gambar dan coding. Ya. Gua tuh bener-bener salah ngatur waktunya. Gua kira 4 bulan tuh bakal jauh lebih dari cukup buat bikin satu game doang. Enggak lah, kurang lah. Tapi gua lupa ngitung. Kalau gua kan sekolah ya. Berarti Iya. dari waktu gua 24 jam sehari. Harus dikurangin. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang itu udah habis 8 jam buat sekolah. Ditambahin PR sama kerja kelompok, jadi buletin lah jadi 9 jam tiap hari. Terus 1 jam PR kerja kelompok cepet kali. Hari tidur 8 jam lah rata-rata. Betul. Makan, mandi, nonton YouTube, bersih-bersih rumah, 3 jam. bantu orang tua sebentar, terus di jalan raya, bilang aja lah kayak 4 jam lah. Ya, itu 4 jam, udah 21 jam total yang habis. Betul, sisa 3 jam. Rata-rata paling gue cuma bisa ngerjain game itu kayak 3 jam doang sehari. Dan ini tuh gak ngitung hari libur ya. Jadi tuh gue bener-bener harus bisa bagi waktu selama 4 bulan ini. Gak jarang tuh ya, gue bawa laptop ke sekolah, terus pas istirahat atau kalau lagi kelas kosong, soalnya dulu sekolah gue sering ada kelas kosong gitu. Enak kali jam kos gitu ya. Sepenuh-penuhnya buat ngelanjutin game gue. Itu tuh 3 niat bulan sih, gue niat waktu buat tidur, waktu mau main game sama sosmed gue, dan hampir setiap harinya gue begadang tidur jam 12 sampai jam 1 buat menuhin deadline. Terus gobloknya gue lagi tuh ya. Apa ini? Gue ngambil waktu itu bener-bener salah. Soalnya ini tuh kan pas gue kelas 2 SMK ya. Terus April mulainya. Dan lu tau gak kalau lu SMK kelas 2 itu tuh bulan Mei, Juni, Juli ada apaan? Nah ya bener, magang. Lu. Kita semua pergi ke dalam dunia ajaib terus hidup bahagia sama waifu kita selamanya. Mana ada gitu. Tapi nama waifu kita itu Neng deprivasi tidur, dan nama isekainya itu kehidupan korporat. Gue yang dari tadi hampir setiap hari begadang buat bikin game, selalu begadang ini. Setiap hari begadang buat bikin niat game. Sih, tapi niat sih. Itu tuh minggu-minggu awal magang, itu tuh gue nggak bisa lanjutin gamenya sama sekali. Soalnya habis pulang tuh gue udah bener-bener capek pasti. Itu gue bener-bener harus maksain diri gue pas magang itu buat begadang, meskipun gue udah capek banget. Terus besoknya juga gue mesti masuk kantor lagi gitu. Pokoknya dulu tuh rada parah lah. Kalau lu pernah nonton video gue yang tentang magang atau yang tentang video operasi gue, lu tau lah pas magang-magang ini juga kesehatan gue juga merosot banget gitu. Udah pastilah kurang tidur gimana. Udah terlanjur banget sehat. Gitu. Gimana ya, pas masa-masa gue bikin game ini, itu tuh gue sering banget mikir kayak kayaknya udahan deh. Pasti. Udah capek banget. Stop aja. Aku jadi dia sih udah biarin lah, gak peduli dah. Banyak UI bro. Pasti ratusan orang yang daftar dan mereka pasti juga udah bertim gitu. Betul, aku juga pasti mikir gitu sih ya udah. Rusakin kesehatan lu terus betul. doang. Aduh. Betul, aku pasti mikir gitu sih. Gua mikirnya kayak gitu. Gua juga kadang-kadang kepikiran kayak tapi udah terlanjur. Udah jauh banget gua kerjain. Kalau udah jauh ini beda cerita sih. Sekarang, iya emang sih. Eman. Bener, tanggung. Sayang lah. Gak menang ya, setengahnya udah coba lah. Betul. Dan mindset gue tuh bener-bener kayak bakal bolak-balik gitu. Ya nyerah, terlanjur. Paham. Terus habis gue pengen berhenti, gue langsung kepikiran kayak tadi. Aduh gila, pokoknya bener-bener kacau lah. Paham. Dan capek dan stres. Gamenya itu selesai di pertengahan Juli. Dan mantap. Kumpulan terakhirnya tuh hari terakhir Juli. Mantap. Sebelum gamenya dikumpulin, kita diminta bikinin trailer buat gamenya dan di post ke YouTube gitu. Kalau kalian mau lihat trailer game yang udah gue bikin, nanti bakal gue taruh di kolom komentar. Dan abis semuanya gue kumpulin, itu tuh gue ngerasa lega banget. Pasti. Kayak udah nggak ada beban lagi gitu di pundak gue. Gue nih gitu tuh udah nggak peduli gitu mau menang atau kalah, udah bodo amat. Yang penting tuh gue udah bikin gitu loh. Berubah jadi minggu, terus berubah jadi bulan. Dan hari pengumumannya pun tiba. Dan itu tuh diumuminnya di Twitter. Gua juga nggak tahu kenapa. Harapan gua aneh banget nih ngumumin jujur Twitter. Aja. Gua bahkan awalnya nggak mau ngecek gitu. Soalnya gua tahu aja gak bakal menang. Tapi ya sayang aja gitu kalau nggak dicek. Dan pas gua cek ya bener aja gitu. Gua cek di daftarnya tuh nggak ada nama gua. Dan ya nggak apa-apa lah. Yang penting udah coba kan. Menang atau enggak tuh nggak terlalu masalah. Yang penting tuh pengalaman dan skill. Tapi dia sendirian loh, keren loh itu. Forever. We can change the future. Ini bukan lomba gue deh, gue salah lihat. Habis itu gue scroll ke bawah dikit. Ada nama dia. Gue benar-benar kaget. Lu nggak bakal tahu seberapa kagetnya gue. Iya tahu sih, itu kan sesuatu kalian nggak expect ternyata. Dapat. Bapak gue tuh udah selesai kerja. Kaget sih itu pasti. Gitu nonton TV di atas. Jadi gue lari ke lantai 2, terus gue langsung teriak, "Pah, anakmu menang jadi finalis lomba." Mantap. Dan, gila. Gue seneng dan bener-bener gak nyangka banget. Rasanya tuh kayak
hasil kerja lu berbulan-bulan. Wah, ini feel-nya pasti ini feel-nya tuh pasti ya. puas nanti banget loh. loh. Bakal gua ceritain lagi pengalaman gua di UI ya nanti. Soalnya agak panjang juga ceritanya. Soalnya di UI itu kita nginep di hotel dan bukan cuman penjurian doang. Dan yaudah deh, itu aja mau gua omongin. Ini skripnya panjang banget, Iya, panjang gua sampai sih serak ngomongnya. Yaudah deh. Panjang sih ini. Bye bye. Oke guys ya, jadi ya memang gitu sih. Pasti maksudnya ketika kalian itu berjuang untuk sesuatu dan akhirnya kalian dapat itu, feel senengnya itu pasti ada, dapat banget guys. Feel senengnya akhirnya yes, itu pasti ada guys ya. Jadi ya memang lah itu kelebihan dari ketika berjuang sendiri dan akhirnya mendapatkan sesuatu itu guys ya. Mantap guys ya. Dan ini masih part 1. Kalau kalian mau part 2-nya aku reaction juga, komentar di bawah yang banyak. Oke, jadi udah, terima kasih buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian tonton video guys sebelumnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.